La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kita kembali adalah dibangunkan dari tidur kita, jiwa kita adalah dikembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita belajar setiap hari kehidupan dan kematian dengan napas masuk, napas keluar. Dan untuk menyadari keberadaan diri kita, kita dilatih tidur dalam mati. Mati dalam tidur. Tetapi Allah ingin perlihatkan kepada kita yang ada itu kamu atau aku. Pada kenyataannya pada saat kita kehilangan kesadaran, pada saat tidur ternyata kita masih hidup, kita masih bernafas. Karena yang sebenarnya diri kita adalah bukan yang tertidur, tetapi adalah yang terus bernafas. Yang menyadari sesungguhnya ada yang tidak berubah. Ada yang tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Man dzal ladzi yashfa'u ya'lamu ma bidhani. Wasyi'a kursiyuhus samawah, yang meliputi seluruh tubuh kita. Jadi pada tidur itu sahabat, Allah sedang mengajarkan sebenarnya yang ada itu kamu atau aku. Bahkan akulah yang menjagamu. Akulah yang bernapas. Pada saat kita tidur dengan hilang kesadaran dan kita terus bernapas dan tadi, karena dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dia ingin perlihatkan yang sebenarnya ada pada diri kita yang dohir, yang tertidur ini, ataukah hidup yang bernapas itu, dari semua. Maka itulah doa yang diajarkan kepada kita adalah baginda Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nabi memandang sebuah kematian, karena memang kematian nggak ada bedanya dengan tidur. Kalau orang sudah mengerti, nggak ada mati. Karena kamu adalah bukan yang tertidur itu. Yang tertidur itu adalah cangkang, adalah si badan, bahkan si jiwanya malah keluar. Kenapa kamu tidur? Karena jiwa keluar, ditarik keluar. Maka hilanglah kesadaran kamu. Tetapi ruh bersama hayat adalah di situ ada. Maka dia sedang mengajarkan kepada kita mana badan, mana jiwa, mana ruh dan hidup dari semua. Maka tadi kita dia latih dengan dikir nafas, napas keluar, napas masuk. Napas itu adalah syariat. Jadi pada saat kita bernafas itu disebut syariat. Pada saat masuk ke dalam, ke jiwa, itu disebut dengan thariqat. Masyarakat dari thariqat masuk ke dalam ruh disebut hakikat. Masuk lagi ke dalam disebut ma'rifat. Ternyata yang bernapas itu yang hidup di belakang. Jadi kalau knalpot itu bunyi di belakang karena mesin di depan sedang nyala. Nah inilah yang Tuhan ajarkan. Sebenarnya yang hidup itu siapa? Gitu.
Maka itulah sahabat, maka Nabi Ibrahim lah. Maka Abah membuat judul kesadaran Ibrahim, makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim? Sehingga diabadikan di dalam tahiyat adalah tahiyat kita adalah selamatan kepada Ibrahim dan keluarganya. Karena pada dasarnya dan juga pada saat sholat kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itulah Ibrahim yang mencontohkan adalah seorang yang hanifah muslimah. Manusia yang hanif itu adalah yang dia sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Lillah bukan bil illah. Bukan kamu melakukan sesuatu karena Allah. Tapi Allah lah yang berlaku. Bukan lil illah. Itu kalau lil illah semua yang dilakukan adalah untuk Allah. Jabariyah. Kamunya masih ada. Gitu loh. Tapi kalau kamu yang melakukan semuanya adalah mutajilah. Tadi semua. Di situ. Jadi kalau seandainya orang ini hari ini kalau Abah lihat lebih banyak mutajilah. Kalaupun lebih baik sedikit jabariyah. Tapi belum berislam. Karena Islam itu aslama. Seperti Ibrahim. Maka pahami tentang kenapa kesadaran Ibrahim. Itulah tadi. Berkaitan dengan kesadaran menyembelih diri Ibrahim itu. Menutup 2 lubang mata. Menutup 2 lubang telinga. Menutup 2 lubang hidung. Menutup mulut. Itulah untuk menaikkan adalah kesadaran Ibrahim tadi semua. Maka di dalam martabat alam 7 sebetulnya adalah manusia disusun adalah turun dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Adalah alam la ilaha illa Allah. Turunlah ke alam dohir Muhammad Rasul Allah. Sebetulnya itu pada kesadaran dari kesadaran Ibrahim kita ada. Bersama Allah. Maka waktu kita di dalam kandungan. Di dalam maka Abah suka praktekkan di sini dengan mandi tobat nyelam ke dalam air karena menganggap diri kita adalah bayi yang berada di dalam air ketuban ibu sedulur papat tadi 5 pancer diantaranya adalah tali ali-ari dan air ketuban. Maka disitulah juga sudah diajarkan kaf ha ya ain mim kaf ha ya ain shad. Itulah surat Maryam adalah. Dan itulah juga kenapa kamu tahu Ibrahim itu konglomerat. Di semua. Di sinilah karena kesadarannya sempurna. Maka itulah kisah Ibrahim yang didatangi oleh 2 malaikat. Allah protes tadi tentang kebenaran Ibrahim. Tadi semua. Maka disitulah kisah Harut wa Marut. Ya tadi semua. Yang kisah Harut wa Marut ini Abah baca juga di Tripitaka, kitabnya orang Hindu. Di kitabnya orang Hindu sudah disebutkan tentang Harut wa Marut. Tadi semua. Jadi jangan kamu kira kisah itu kapan. Maka kata Abah, maka kita harus mulai meningkatkan kesadaran supaya mengerti apa yang disebut dengan Islam. Tadi semua. Dan Ibrahim lah yang pertama Islam seolah-olah. Sempurna keislamannya. Maka itulah kesadarannya ada pada kesadaran Ibrahim. Yang disebutkan baginda Nabi Muhammad itu Mi'raj di penghujungnya sampai pada kesadaran Ibrahim. Makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu ada pada kesadaran langit ke-7 bahasanya. Bukan langit ke-7 yang sekarang disalahartikan. Terbang Nabi Muhammad fisiknya keluar sampai langit ke-7. Tidak ada langit ke-7 di luar sini. Yang ada langit ke-7 itu kata Nabi dalam sodrunmu ada kolbun. Maka selalu adalah dada patokannya. Dalam sodrunmu ada kolbun. Masuk lagi ke dalam kolbunmu ada fuadun. Masuk lagi ke dalam fuadun ada sagofun. Dalam sagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirrun. Dalam syirmu kata Allah ada aku 7 lapis itu ke dalam. Jadi kesadaran itu adalah bukan kesadaran keluar. Tapi itulah maka berbagai orang yang masih nggak paham, belum sampai isbatul yakin, adalah terjadi khilafiyah tentang Nabi Muhammad Mi'raj. Tadi semua. Tadi
Dikiranya keluar. Padahal dalam kitabnya sendiri, padahal kitab itu adalah paling banyak ayat Israiliyat seperti kitab Dardir. Dijelaskan jam 11 malam Nabi Muhammad itu ada di rumah Umi Hani. Umi Hani itu adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Tadi semua. Yang sekarang Ali bin Abi Thalib udah dipitnah gitu kan tadi semua. Ngaku-ngaku umat Muhammad tapi tadi Ali-nya nggak diakui. Disebut Syiah. Padahal coba lihat oleh kamu kalau dengan kesadaran. Mana dari kitab-kitab hadis itu yang ngomongkan kama qala Ali? Mana kama qala Fatimah? Ada Ali hidup bersama Rasulullah. Harusnya Ali lah yang paling banyak bicara. Kalau ngomong hadis. Hadis semua. Tapi justru sekarang dari manusia palsu bersama Abu Hurairah. Yang kalau sejarah cuma hidupnya 2 tahun sama Nabi. Kok semua ibadah kama qala Abu Hurairah. Seolah-olah Abu Hurairah itu lebih hebat. Ya orang Yaman itu. Atau ada sekelompok yang mengatakan Abu Hurairah itu bukan manusia. Tetapi adalah sekelompok orang Yaman yang mempunyai hadis. Paham itu? Jadi bukan hanya dari mana datangnya hadis palsu. Nabi palsu, Ka'bah palsu, Duriat palsu. Coba ini. Agamanya mulai berkesadaran. Dalam satu tarikh Abu Hurairah itu hidup bersama Nabi hanya 2 tahun 4 bulan. Tapi hadisnya dikuasai. Seolah Abu Bakar nggak ada. Umar nggak ada. Utsman nggak ada. Kenapa kapain mereka disebut sahabat? Tadi semua. Malah beragamanya jangan dengan agama doktrin. Mulailah bangun kesadarannya. Tadi semua. Coba bagi kalian adalah suka baca kitab hadis. Tadi hilang dari kama qala Fatimah. Hilang dari kama qala Ali. Bahkan penghujungnya adalah seolah-olah Ali berperang dengan Aisyah, putrinya Abu Bakar. Coba pahami kisah ini dengan baik. Tadi semua. Ya. Bahwa dalam agama ini ada permainan politik agama. Ada penjajahan agama dari satu bangsa kepada bangsa lain. Inilah yang tidak dipahami. Kata Abah juga, agama itu baru ada 3000 tahun. Saya tanya, agama apa Ibrahim? Agama apa Zakaria? Agama apa? Pernah kamu menemukan Zakaria itu agamanya apa? Tadi semua. Bahasa apa Zakaria? Tadi semua. Ini karena beragama tidak dengan kesadaran, akhirnya masuklah agama doktrin. Tadi semua. Yang mana kebohongan yang pada saat diulang-ulang, terus menerus, ratusan tahun menjadi kebenaran. Maka hari ini telah membuktikan sekelompok manusia yang ngaku durian. Setelah 500 tahun dibongkar. Ternyata gagal menurut ilmu genetika, filologi. Gagal dari ilmu arkeologi. Apalagi dari ilmu sejarah. Gagal semua. Artinya segala macam yang sudah syuhrah wal istifadah. Diyakini oleh masyarakat kebenaran. Belum tentu kebenaran. Dan sekarang manusia selalu berkata bahwa kebenaran itu ada di yang banyak. Quran mengatakan kebenaran itu ada yang sedikit. Bahkan surat Al-Kahfi mengatakan kamu harus bergabung dengan yang sedikit. Sekarang adalah doktrin manusia kebalik. Harus jamaah. Yang banyak itulah yang harus lihat. Iya, jamaah itu jamu yang mana? Nah, tadi. Inilah karena kesadaran beragamanya tidak dengan baik tadi semua. Ya, coba sadari. Pada saat baginda Nabi wafat, kata Abah juga, 3 hari baru dikuburkan. Coba ngerti nggak sejarah ini? Kenapa jenazah Muhammad nggak ada yang menguburkan? Malah Abu Bakar, Sa'ad bin Ubadah, tadi semua, dan Umar malah bikin muktamar. Penentuan siapa khalifah. Coba pikirkan. Tadi semua. Disitulah muncul Syiah dan Sunni. Inilah nanti pemahamannya ke sini ya acak-acakan semua. Pada hari pertama pun. Bahkan Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab itu betul-betul nggak percaya. Rasulullah itu wafat. Tadi semua. Masa Rasulullah wafat? Nah ya bagus pertanyaan Umar itu. Karena Umar itu orang realistis. Tadi semua. Nah itulah juga kesadaran. Harusnya kepada kalian mengerti. Yang disebut Muhammad itu mana? Nabimu itu bernama siapa? Muhammad atau Ahmad? Tadi semua.
Maka ada nabi, ada rasul. Rasul tidak akan mati, yang mati itu nabi tubuhnya. Presiden tidak akan mati karena presiden itu bukan manusia. Tetapi yang matinya adalah sosok yang menjabat presiden, yang disebut nabi. Begitu, presiden, orangnya. Maka kita harus mengerti antara peran dan sosok. Maka Muhammad itu adalah, maka tadi kata Abah juga, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak seseorang, walakin Rasulullah, karena dia itu utusan Allah. Dan utusan Allah ya Allah sendiri. Makanya surat An-Nur, Allahu mubtada nurus samawat khobar. Dialah Muhammad, dia sendiri ngedohir. Tadinya manis, nggak susah mencarinya di mana gua ketemu manis. Tapi kata Tuhan, anak kuntu kanzan mafia. Aku ini tersembunyi kata manis. Aku ini dikenali. Maka aku tajali jadi gula tuh Muhammad tuh. Jadi kalau gitu manis ya gula, maka al insanu syiri wa nasyirah. Maka selalu manusia itu rahasia Tuhan. Siapa? Karena ada nur Muhammad pada dirinya. Ada hakikat Allah pada dirinya. Nah inilah kesadaran Ibrahim itu harus dipahami juga dari sini. Dari awalnya. Tadi semua. Tadi. Maka kenapa agama kita ini dari awal pun ada tentang berserah diri. Disebut Islam itu tadi adalah berserah diri. Islam ditulis alif, sin, lam, alif, mim. Siapa yang harus ke alif harus ketemu dengan sin. Kenapa sin dan kenapa dipanggil nanti manusia yang sudah sampai Sidra Al-Muntaha itu siapapun disebut Yasin. Karena ya itu ada huruf terakhir hijaiyah, sin itu huruf terakhir Al-Quran. Tadi Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tadi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shin adalah huruf terakhir. Tadi. Tapi ya adalah huruf hijaiyah yang terakhir. Maka dipanggillah Yasin. Orang yang sudah sampai tubuhnya menjadikan perlambang nur af'al Allah pada syariatnya. Hatinya sudah thariqat. Hatinya perlambang nur asma Allah pada hatinya. Ruhnya sudah hakikat. Sementara hakikat adalah penunjukan. Itulah Muhammad. Ruh kita itulah Muhammad. Maka tadi pada saat bayi dilahirkan itu selalu kita baca berjanji. Dan mengatakan kepada kita pada mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Yang kamu sambut dikira kamu anakmu itu. Ialah Rasulullah. Maka kata Allah wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Itulah Muhammad. Jadi jangan nyari-nyari ke Madinah. Itulah Ali dari awal. Abu Bakar itu, Umar itu sampai mengeluarkan pedang. Nggak mungkin Rasulullah mau. Tadi dikira mungkin oleh mereka saat itu. Makanya tadi jangan kamu menganggap bahwa ilmu zaman itu sudah hebat. Orang baru belajar agama kok. Dari semua. Makanya zaman Nabi Muhammad boro-boro ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu maib. Apalagi ilmu filologi hari ini. Ilmu arkeologi hari ini. Ilmu genetika hari ini. Matematika nggak ada. Ini nggak ada. Cebok aja pakai batu juru 3. Coba kamu itu berpikirnya dengan tadi semua. Ya, beragama itu. Karena agama itu harus pakai akal. Bukan berarti akal-akalan, tapi agama itu harus pakai akal yang jelas. Tapi akal tidak boleh dengan akal dengan yang digerakkan. Maka di sini ada kaf, ha, ya, ain, sod. Akal yang digerakkan oleh Nur Muhammad pada hatimu. Tadi semua. Pada kesadaran Ibrahim. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami tadi. Maka disinilah kebahagiaanmu dadamu itu. Kesengsaraanmu dadamu itu. Kenapa kata Abah juga alam nasroh itu menggunakan A-nya itu istifham. Coba. Kalau kamu ahli ilmu nahu, kamu harusnya ngerti. Kenapa alam? Kenapa menggunakan nun nasroh? Kenapa Allah menyebutkan kami, dada siapa nasroh? Maka di situ siapa maf'ulnya? Ada fi'il, ada maf'ul. Maf'ulnya siapa?
Kamu jadi fi'il atau maf'ul. Itulah kenapa dalam sholat tidak akan bisa kamu mengatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apalagi inna sholati wa nusuk. Tidak akan bisa kamu karena yang sholat kamu. Apalagi sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kapan kamu melepaskan keberadaanmu? Wa ana awwalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri. Tadi semua. Makanya kenapa harus takbiratul ihram? Takbir Allahu Akbar. Hilang kamu Akbar. Kalau kamu masih ada yang sholat, kamu harusnya Allahu Kabir. Bahkan itu pun nggak pantas. Karena masih kecil Allahnya. Karena kamu ada. Apa? Allahu Shogir lah. Kalau kamu pantas sholatnya. Allah tuh kecil. Karena tadi keyakinanmu kecil. Maka takut yang bukan takut. Takut hidup, takut nggak bisa makan. Takut usaha ngejalan. Takut ini, takut ini. Coba. Itu tunjuknya kamu tuh nggak iman pada Allah dan Muhammad sebetulnya. Maka kenapa Ibrahim tuh jadi konglomerat? Karena dia kesadarannya naik. Kamu tahu nggak Ibrahim itu kisahnya juga? Tapi Abah misalkan Ibrahim meleskan dulu nih kisah Muhammad yang dikuburkan baru 3 hari. Tidak ada yang mau menguburkan. Kamu itu kadang-kadang nggak ngerti. Maka Sa'ad bin Ubadah dibisiki oleh seorang Zionis. Hei Sa'ad, kamu rijalul ansor. Sekarang kapan lagi? Kemarin kan muhajirin. Sawah, kebun udah dibagi 2. Rumah dibagi 2. Bini punya 2 dibagi 2. Sekarang kapan lagi? Nah disitulah terjadi. Mayat Rasulullah tergeletak 3 hari nggak ada yang ngurus. Kamu ngerti? Inilah sejarah yang sebenarnya terlalu banyak ditutupi oleh manusia. Dari semua. Kemudian datanglah Abu Bakar. Setelah Sa'ad mau meninggal, kata Umar mau bawa pedang. Ingin tarung dengan Sa'ad. Tidak ada yang boleh menjadikan khalifah. Datang Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang bijaksana. Maka kesepakatanlah terjadi di situ muktamar itu. 1 hari. Jadilah Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar, tapi secara Zionis sudah berhasil membisiki Ubadah. Menjadikan terjadi percepatan padahal Rasulullah jasadnya masih bergeletak. Tapi disinilah. Lihat sekarang ketua PBNU dan Rois. Saling kudeta. Hari semua ini kali ini ketololan. Ini bukan. Itu Rais itu. Bukan Rois. Semua. Ya. Tadi. Hanya menang imamahnya doang. Semua. Itu bu. Jangankan pantas jadi Rois PBNU. Jadi Rois. Jadi kecamatan aja nggak pantas. Maaf. Ini yang kita harus buka ini. Jangan takut. Ya. Apa yang terjadi? Setelah terjadi Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Datanglah ke tempat rumahnya Rasulullah. Datang disambut Ali dengan Fatimah dengan pedang. Terhunus. Kalian manusia laknat. Apa kata Fatimah dan kepada Ali. Pada Abu Bakar dan Umar. Kalian bukannya ngurus mayat Rasulullah. Malah kalian sibuk memperebutkan jabatan. Coba kalian itu beragamanya itu. Mau belajar sedikit. Disitulah ada Sunni dan Syiah. Di inilah Zionis berhasil mengadu memecah 4 sahabat. Sampai hari ini. Ini Sunni, ini Syiah. Apa yang dibaca Sunni diharamkan oleh Syiah. Apa yang dibaca Syiah diharamkan oleh Sunni. Itulah kenapa di kitab Kutubus Sittah yang kalian agung-agungkan kitab hadis yang di dalamnya banyak ucapan si Abu Hurairah itu yang banyak kepalsuannya. Kalian nggak ngerti sekarang nanti dengar omongan Abah. Kalian akan terbuka fakta siapa Abu Hurairah itu. Orang Yaman, sekelompok orang Yaman. Abu Hurairah itu bukan manusia sebetulnya. Ya hari ini aja sebetulnya tentang Abu Hurairah bapak kucing. Seolah-olah dia yang mengatakan Nabi Muhammad itu suka kucing. Tapi faktanya. Dalam kitab itu yang dibahas bukan kucing, anjing. Di dalam Kitmir pun anjing. Kisah pelacur pun ngasih minum anjing.
Karena anjing itu adalah ciri binatang yang sudah maka dibahas oleh 10 kemuliaan anjing. Malah dibalik, malah sekarang ketemu oleh pengetahuan justru binatang yang bahaya dipelihara, kucing, tokso. Tadi semua. Ini kan gara-gara hadis diputar, bahkan Nabi Ibrahim piara anjing, Imam Hanafi piara anjing, Syekh Abdul Qadir piara anjing. Anjing dipitnah. Pada Quran ngomongin anjing, kitab Safinah pun 10 kemuliaan anjing. Dan anjing contoh makhluk. Bahkan Abah sendiri ngaku sampai hari ini. Belum bisa Abah jadi anjing. Karena perut Abah buncit. Anjing tidak pernah buncit. Karena dia tidak pernah makan itu kenyang. Anjing. Tapi kemudian karena manusia tidak boleh meniru anjing. Dipitnah anjing. Kisah Abu Yazid Bustami ketemu anjing. Dan anjing itu bicara. Nggak ada kisah ketemu kucing. Kucing ngomong. Kecuali maling ikan. Maka inilah manusia karena sekarang ini suka dengan kucing. Padahal sebetulnya kucing itu makhluk yang buruk. Tadi semua. Kalau kamu sudah ngerti reinkarnasi. Yang reinkarnasi ke kucing itu. Kamu bisa tanya diri sendiri kucing itu. Tadi semua. Inilah ketololan manusia. Karena tidak terbukanya hijabnya. Tertutupnya hijabnya. Tadi semua. Ya, dalam beragama. Jadi sudah dibalik-balik. Tadi semua. Imam Hanafi tidak pernah. Bahkan Imam Hanafi adalah. Coba. Kata siapa anjing itu najis? Semua. Mari itu nanti Abah lain waktu. Tapi sekarang Abah ngisahkan tadi. Kenapa dalam kitab hadis itu hilang kama qala Ali dan Fatimah? Tadi semua. Disinilah sahabat. Mari kata Abah, selama Sunni dan Syiah tidak bersatu, kalian akan menyaksikan, nih iris kuping Abah, Ka'bah dan Masjid Nabawi bakal dibom. Kalian saksikan. Siapa yang bom? Iran. Kenapa Iran? Karena Iran mengerti, Syiah mengerti bahwa kerajaan Arab itu adalah hanya memalsukan sejarah agama. Bahkan nanti perang terjadi. Iran kembali lagi ke jalan Israel. Arab Saudi, Kuwait, Qatar yang sekarang jadi antek Amerika, antek Zionis yang dari dulu sudah merusak Yahudi, merusak Nasrani. Karena Amerika itu Zionis. Ingat itu. Tadi semua. Bukan Yahudi yang kamu benci. Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Nasrani itu orang yang mendapatkan nusratullah. Islam itu yang sudah salimah. Ini kan kebalik-balik. Inilah kesadaran Ibrahim itu. Negara agama samawat itu semua agama Ibrahim. Maka kalau tidak sampai pada kesadaran Ibrahim, kamu akan terus saling membenci beragama di antara 3 agama samawat ini. Padahal ini adalah produk. Ingat kata Abah juga. Agama itu, agama Hindu, Buddha, agama Kristen, Islam, dan Yahudi itu. Dan bahkan agama itu baru ada 3.000 tahun. Di Perancis sudah temukan sekarang oleh maka tadi ilmu pengetahuan. Ulama dulu nggak bakal ngerti ilmu arkeologi. Sekarang arkeologi dengan perlakuan karbon, benda apapun bisa diketahui umurnya 1 juta tahun. Dari 1 juta tahun dengan teori karbon bisa diketahui umur sebuah benda. Sebuah lempengan, sebuah batu, sebuah apapun benda. Dengan ilmu filologi, kertas itu bahkan tahu di tahun berapa kertas itu dicetak. Sekarang itu nggak bisa dibohongi. Itulah yang Allah ingatkan, wa may yattabi'u aktsarihum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah sudah ingatkan di Al-Qur'an. Kalian itu beragama dengan don. Sangkaan pada siksa kubur, sangkaan pada ini. Nah inilah yang Abah sedih hari ini. Dari kecil Abah saya merasa tentang neraka, nanti disiksa, digebukin, di apa. Sekarang dengan munculnya teori kuantum. Kenapa orang Indonesia nggak bisa move on? Kan di dadanya penuh ketakutan. Ingat, di dadanya harusnya bertuhan dengan cinta. Tadi, orang yang sudah nusratullah, idza jaa nusratullah, idza jaa nasrullah. Nasrullah, pertolongan Allah.
Idza ja'a nasrullahi wal fath, yang putuh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dia akan berbondong-bondong dengan cinta beragama. Sekarang bukan dengan cinta, terpaksa. Takut disebut kafir nggak sholat di masjid. Takut disebut kafir kalau nggak ngaku Islam. Bahkan orang Islam sedang udah ngaku agama lain itu kafir. Tapi inilah yang sebenarnya. Padahal kita lihat, Abah sedang megang satu kitab yang kita lihat bagaimana Sya'atoilah membuka ini semua. Tadi semua. Nusratullah, pertolongan Allah. Kenapa sekarang? Maaf sekali lagi, Abah harus ngulang-ngulang ini. Karena dari kecil kita didoktrin ketakutan. Beragama dengan takut. Dibakar di neraka. Dari semua. Perempuan yang zina dimasukin besi. Tapi sekarang setelah Abah melihat keliling dunia, manusia bereinkarnasi. Kalau keyakinanmu itu ternyata semua tidak benar. Oh, kenapa mereka lahir jadi lebih ganteng lagi? Malah sebaliknya orang Nusantara lahirnya banyak ke binatang. Nah, disinilah berarti. Coba kamu cari. Di manakah negara yang paling banyak monyet? Lutung. Cari di Eropa, coba lutung. Semua. Coba pahami. Kenapa negara paling bahagia dari 1 sampai 20 itu Eropa semua. Ganteng-ganteng. Negaranya makmur. Sampai di Swiss itu penjara ditutup. Di negaraku tercinta. Katanya 90% Islam. Sampai penjara 5 kali 5 isinya 100 orang. Jangankan tidur, berdiri aja susah. Di Swiss ditutup. Karena manusia yang masuk bui. Bagaimana manusia yang punya sadar akan masuk bui? Karena dia mengerti memanage tangannya. Ini bukan wudhu jalan, madrog terus. Wudhu jalan, kumur-kumur, fitnah jalan terus. Sana nggak wudhu. Tapi wudhu yang sebenarnya wudhu. Dijaga alamnya, dijaga gunungnya. Nih sekarang orang Sumatera semua. Kalian mendapatkan akibat semua. Lihat tuh gelondongan kayu yang datang dari gunung. Kalianlah yang merusaknya semua. Dan Allah sudah ada rekamannya di dalam Quran. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Akibat perbuatan kalian manusia. Dan kalian harus menanggung akibatnya. Ya sekarang nggak usah teriak-teriak. Apalagi menyebutkan Allahu Akbar datang banjir. Wong kamu kok yang ngundangnya. Maka kata Abah dari awal sudah ngomong dari bulan Mei, April, hati-hati. Ini bumi ini akan diuji dengan air, tanah, angin, api. Karena 4 unsur elemen manusia tidak pernah digunakan untuk sadar. Mati. Apalagi beragama dengan ketakutan pada neraka. Sholat kenapa? Takut neraka. Pasti takut neraka. Kalau nggak ada surga, nggak ada yang ibadah lagi pasti. Coba, itu berarti beragama bukan dengan kesadaran. Inilah cara. Sekarang Pak, menjadi masalah sekarang ilmu pengetahuan terbuka dengan kuantum. Ternyata selama ada catatan wa naktubu maqaddamu wa asarohum. Ketakutan yang kau tarik dengan napas karena kamu dengar kisah disiksa di kubur, disiksa di neraka, dibakar dengan api. Tuhan apa sih yang kamu miliki itu? Tapekong aja nggak mau melakukan itu. Batalah Quran itu semuanya pada kamu. Apalagi kata Bismillahirrahmanirrahim. Lumer kata Bismillahirrahmanirrahim itu. Ada gunanya. Nah, kamu sudah menganggap Tuhannya tukang siksa, tukang apa. Padahal kita adalah yang menyiksa diri kita sendiri. Ada nabi yang menyalahkan Allah? Tidak ada. Karena memang segalanya kitalah yang melakukan kesalahan itu. Dan hari ini sekali lagi bumi kita tercinta ini menjadi negara paling hebat dalam pembunuhan. Bahkan mungkin nomor 1, kalau ada nomor 1, ada nomor 0, kita ini udah minus keberapa saking hebatnya di luhur mutilasi itu. Sampai tidak ada di negara yang lain. Coba sadari sahabat.
Bahkan kata Abah juga, yang harusnya dapat Ballon d'Or sekarang ini bukan Messi, Ronaldo, Departemen Agama. Menteri Agamanya dibui 4 kuatrik. Karena Ballon d'Or itu yang bisa memasukkan hat-trick. 3 gol. Ini 4 gol. Masuk ke gawang Departemen Agama. Lembaga yang disebut agama. Coba. Karena orang NU juga berantem gara-gara tambang. Rois dan Tan Pidia saling pecat. Gara-gara tambang. Inilah manusia-manusia dagelan. Yang merasa berilmu, merasa menguasai umat. Tapi tidak pernah berbuat mikir untuk umat. Begitu ada kasih, sama saja. Kayak kucing. Rois sama Tan Pidia dikasih tulang. Berbuat. Engok. Pecat lu. Pecat. Inilah ketololan semua. Kalau ini kita tidak bangun kesadaran kita ini, hancur negara kita ini. Kalau orang roisnya udah kayak koplok kayak begitu. Dari semua. Menteri agamanya udah dibui kayak begitu. Pesantren-pesantrennya sekarang udah 1.800 kasus se-Indonesia. Coba, apa yang kamu mau pertahankan lagi? Dan sekarang rakyat dalam keadaan miskin. Dari semua. Kita negara yang paling tidak bahagia, terbawah. Kebahagiaan kita kalah sama Mali. Kebahagiaan kita kalah sama Ghana. Dari semua. Mereka tidak punya sumber daya. Kita ini kaya. Karena tadi yang jadi ulamanya setetes, yang merasa jadi ulama, itulah yang tidak aslama. Tidak mengikuti milad Ibrahim. Tidak salimah. Saya ulama, saya kiai, saya itulah. Jadilah rois yang kayak begitu. Padahal kalau seandainya kita kembali berserah diri pada Ibrahim. Milad Ibrahim. Agama yang di sisi Allah itu inna dina indallahil Islam. Berislam. Bukan menjadi orang Islam. Berislam. Berserah diri. Kamu jangan setetes air yang hidup sendiri. Karena kalau kamu setetes air, kamu taat pun merasa soleh, merasa mulia, merasa benar. Salah tetap kalau kamu setetes air. Karena Ibrahim mengajarkan kepada kita adalah melebur aslama. Aslama. Ya. Hilangkan dirimu. Yang ada hanya Allah. Kembalikan sifat rububiyah pada Allah. Tapi sekarang Islamnya mengaku-ngaku. Nah ini persoalan. Ya. Maka mari kita sedikit kita buka dari kitab ini. Firman Allah dalam Al-Quran. Ini mengisahkan banyak tentang Ibrahim. Makom Ibrahim. Kenapa? Dari kesadaran Adam naik kepada kesadaran Isa. Naik pada kesadaran Yusuf. Naik kesadaran Idris. Dan manusia sekarang tidak ada pada kesadaran Idris. Belajar, darosah. Jadikan dunia ini madrasah. Maka tabah. Setiap orang adalah guru. Yang kau temui guru. Setiap tempat yang kau kunjungi adalah kelas. Setiap hari adalah sekolah tanpa libur. Buat si jiwa mengerti tentang arti kehidupan ini. Untuk meningkatkan kesadarannya. Karena kalaupun sadar kayak Ibrahim sekalipun. Dia jadi konglomerat. Untuk zaman Ibrahim dia itu konglomerat. Itulah Harut Tawa Marut protes. Kisah Harut Tawa Marut. Ya Allah, kenapa orang seperti Ibrahim dijadikan orang kekasihmu, bahasanya begitu, bahasa syariat itu. Sementara dia sibuk dengan harta. Dia punya 15.000 gibas, punya 5.000 unta, 3.000. Ibrahim itu konglomerat. Disitulah sampai kata Allah, kalau kamu nggak percaya, dia itu kekasihku. Kamu uji saja. Mintalah oleh kamu apa yang dia miliki, pasti diberikan. Ibrahim. Maka kisah Ibrahim itu diabadikan dalam kita sholat asar. Adalah tangan. Karena kita buatnya 2 tangan. Itulah Ibrahim yang selalu memberi semua. Orang Islam sekarang ingin diberi. Maka BLT ngantri. Kapan kita mau jadi kaya kalau jiwanya miskin? Begitu ada pembagian hadiah. Siap di bawah.
Qurannya mengatakan yadullah fawqa aydihim. Nabinya berkata al yadul ulya khairun min yadis sufla. Inilah yang Abah pikirkan hari ini, dampak dari doktrin agama yang diberikan kepada manusia. Dari kecil diomongin neraka, 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 neraka. Tercatatlah wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Sekarang giliran untuk membangun kesadaran tidak ada. Karena sudah penuh dengan doktrin. Dadanya. Sudah penuh dengan huldi. Pengetahuan yang datang dari luar yang sudah, apalagi pengetahuan itu sudah berubah. Bukan kebenaran. Tadi kasus Habib 500 tahun sekarang dibongkar habis. Tak tersisa. Bohong semua. Karena kitab apapun membuktikan kebohongannya. Nggak ada bedanya kisah Banu Fatimiyah 300 tahun menguasai Turki, Mesir. Nggak ada bedanya. Hari ini, inilah yang harus dipahami. Ya sahabat, Ibrahim itu menjadi konglomerat. Sampai malaikat pun bahasanya nggak percaya. Karena tadi masalahnya manusia itu sebenarnya pada saat kamu punya kesadaran yang tinggi, alam ini terjadi frekuensi, resonansi, vibrasi. Nah, tadi orang ngomongin ma'rifat kayak apa? Kalau buminya masih menjauhi dia, bullshit. Bullshit. Bull itu adalah sapi, shit itu adalah liang tai. Jadi liang tai sapi. Dari semua. Agama itu harus dibuktikan. Dari semua. Ya. Maka kita lihat. Manusia sekarang beragama. Katanya Islam. Tapi terus makin terpuruk. Korban judi online 1.200 triliun. Dari 1 juta orang kata Kang Ipul, Menteri Sosial. 1 juta orang dapat bansos. 700.000 orang dipakai judi online. Ini kan manusia nggak sadar berarti kalau begitu. Benar kata Allah. Wala taqrabus sholat wa antum sukar. Mabok. Itu tadi kenapa orang cari sholat pahala mabok. Orang cari surga pun sholat pasti mabok itu. Orang ibadah takut neraka mabok. Orang ingin surga ibadah mabok. Karena dia tidak aslam. Bukan karena Allah. Tapi terus karena makhluk. Semuanya. Mabok. Tadi semua, ya. Marilah kita sadari. Haruta wa Maruta datang. Akhirnya dikisahkan. Haruta wa Maruta untuk membenarkan. Ternyata jadi manusia nggak gampang. Maka tadi kata Abah, jangan kamu anggap malaikat itu hebat. Malaikat itu pelayan kamu. Wong dari dulu aja sujud pada Adam kok. Wah, kamu kalau ngomongin malaikat, kayaknya benda yang hebat, luar biasa. Staf lebih tinggi dari ustad. Malaikat itu. Gak ada hebatnya, dia gak punya nafsu. Coba kalau dia kasih nafsu, buktinya ini Harut tawa Marut. Begitu dia protes sang Ibrahim, kamu gak percaya. Kalau akhirnya dia komprehensi lah malaikat bahasanya. Ini bahasa syariat lagi. Jangan kamu tuh, ya Allah malaikat lagi ngumpul. Coba, udah syirik tuh pemahaman seperti itu. Ini Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Allah cek maneh kiamuhu binafsihi. Tadi Allah kabeh makhluk termasuk malaikat dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Siapapun manusia tidak yang bisa beri syafaat. Ingat itu. Malaikat pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pada apa yang dilakukan oleh Allah pada dirinya. Maka bicara Allah, bicara Jibril, bicara Allah, bicara Mikail, bicara Allah, bicara Israfil. Itu nyata pada dirimu semua. Jibril di matamu, kamu perwujudan Allah. Jibril matamu. Berarti Jibril itu penglihatan Tuhan. Jabaroil yang menjabarkan. Il Tuhan. Itu bahasa Ibrani. Jabaroil. Yang melihat, menjabarkan, memberikan wahyu. Iya, apapun yang kata apa? Apapun yang kau lihat, itu kalau kamu jadi Idris, Darosa. Belajar. Naiklah nanti kesadarannya Harun, akal kamu. Makanya Tuhan Syaikhul Qadir bernadom qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri. Laniangan Nabi Khidir ke negeri ke laut kemana? Nabi Khidir itu diantara kesadaran jasad dan ruhmu. Disitulah terjadi barjah. Barzahun bainahuma. Tadi bainahuma barzahun layabkian. Marojal bahroin.
Dua lautan. Lautan dohir, lautan batin. Ya, tadi kata Nabi SAW Qadir. Syirri Khadiri. Nabi Syirmu adalah Nabi Khidir. Syirri Khadiri wa ainuhu urfani. Penglihatanmu bukan ro'a. Tapi sudah. Nadhoro. Absor. Basyirah. Di sini. Itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fawal batil. Siapa melihat segala sesuatu nggak kelihatan Allah, batil. Maka tadi Ibnu Arabi mengajarkan, lihatlah Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Lihat Allahnya pada apa? Wujud, ada. Adanya segala perkara, itulah jelas dia. Tapi jangan kamu tunjuk. Begitu kamu tunjuk, dia bukan Allah. Maka tadi, Allah itu harus ahad. Semua satukan. Maka Abah sudah ajarkan at-tanzih, telanlah semua ini. Kayak Krishna. Laut, gunung, bumi, manusia semua. Masuk ke dalam kodok, anjing, babi semua. At-tasbih. Masuk ke dalam. Baru kamu dohirkan jadi satu. Syuhudul kasroh, keluarkan pil wahdah. Itulah. Esa. Esa itu bukan satu. Kesatuan. Kemanapun, ke kiri, ke kanan. Kamu hanya melihat dia. Itulah kamu sudah wujuhu yauma idin nadirah. Kau hari ini pun sudah memandang wajah dia. Berseri-seri. Apapun yang kau lihat. Lihat pendeta, lihat Allah. Lihat anjing, lihat Allah. Serius. Karena kamu sudah nggak lihat lagi. Itulah Abah ajarkan tadi malam. Kenapa? Pelacur yang sebiji jarah amalnya masuk surga. Kenapa Balham bin Baura, ulama yang hebat, ahli ibadah yang hebat, Barsiso. Karena tadi dia tidak bersama Allah. Buktinya apa? Tadi pada saat ibadah, Barsiso itu merasa dia itu paling hebat, paling mulia. Sehingga pada saat seorang pemuda yang iblis menyamar menjadi ahli ibadah, tertipulah Barsiso. Berarti Barsiso itu bersandar pada amal. Maka tadi, jangan bersandar pada amal. Kalau kamu beradu dengan amal, kalah kamu Barsiso. Maka tadi, dengan Allah itu bukan di situ letaknya. Maka di dalam, karena ini panggung Allah. Ini drama Allah. Tadi semua. Ad-dunya majratul akhir. Dunia ini adalah merupakan wamal hayatud dunya ila mataul gurur. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Karena jangan kamu tertipu dengan peran ustadz, dengan peran kiai, peran pendeta, peran ini, peran anjing, peran babi, peran apa. Wong dia sedang nyamar. Ada Harawis ngadarkan Allah apa wujudak kulai apa saja. Jadi anjing, jadi babi, jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Atau katakanlah si Tuhan kayu sudah menyamar dia bikin kayu dari apa nama anjing dari kayu, anjing dari babi dari kayu, jadi manusia dari kayu. Dia li'annahu karena satunya Allah al-batin, batin tadi semua. Allah pada segala yang dohir. Ternyata yang dohir itulah yang batin. Tadi semua. Watoah dan harus kamu mampu menghilangkan wujudak kula syait apapun yang kau lihat. Pada pendeta, pada anjing, pada babi, pada apa. Yang ternyata yang kau lihat adalah wujudnya, adanya, hidupnya Allah yang ada. Nur af'al Allah pada tubuh mereka. Dari semua. Yang amit, amitabah. Dia juga. Yang Om, Santi, Santi Om. Dia juga. Elohim, Elohim. Dia juga. Haleluya, haleluya. Dia juga. Yang tadi. La ilaha illallah. Dia juga. Jangan tertipu pada bentuk dan rupa dan ucapan. Kalau kamu ingin betul-betul kembali pada kesadaran Ibrahim. Maka Ibrahim diajarkan, walaupun itu sanepan, melihat Allah, lihat bintang. Oh bukan. Oh lihat di bulan nih gedean nih. Oh ternyata bukan. Ditunggu lagi pagi. Wah ini Tuhan tuh matahari. Oh ternyata bukan. Tuh. Riset. Idris. Darosa. Jibril. Jabaroil. Dengan apa yang kau gunakan mata.
Maka itulah sahabat, Ibrahim diuji akhirnya. Karena Harut wa Marut dikisahkan, turunlah dia dalam wujud manusia ke alam dunia. Ternyata dia, maka tadi kamu jangan kira manusia itu lebih hebat dari malaikat. Karena manusia punya nafsu. Dia mau ibadah saja. Mau menemukan kesadaran saya, manusia itu udah hebat. Karena maka tadi cukup sebiji jarah. Yang penting tadi, dibagi 0. Kosongkan kita ini kembali. Dosa, 1 triliun dosa, sebesar dunia dosa, dibagi kosong, hasilnya Allah. Itulah. Itu matematika membuktikan. Berapapun angka, dibagi kosong, hasilnya Allah. Walaupun dosamu itu sebanyak buih di lautan. Itulah Robi Adawiyah, Syashir Sakoti, Pudail bin Iyad, Umar bin Khattab. Jadi bukan amalmu. Bahkan kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau dosa, tadi semua, kamu menyaksikan dosa, tapi tidak mampu tidak menyaksikan ketidakberdayaanmu, berbuat taat apalagi dosa, itu lebih baik dari orang taat tapi tidak mampu melihat Allah dalam ketaatan. Jadi kesahabat kesimpulannya betul, al-imanu kulluh. Iman sempurna itu al-imanu biru'yatillah, melihat Allah. Pada apa? Pada khairihi, pada wasyarihi. Pada khairihi kau menyaksikan jalal dan kamalnya, pada wasyarihi kau menyaksikan jalal dan... Hanya ini saja drama Tuhan. Maka kata apa? Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu, tapi Allah meliputi ruang dan waktu. Dan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka ruang dan waktu ini hanya wadah bagi Allah untuk menyaksikan dirinya. Setetes nih ruang dan waktu ini. Maka dia tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi dia meliputi. Dia tidak ada pada jihad. Karena dialah yang meliputi semua jihad. Maka tidak boleh di atas, boleh di depan, di kiri, di kanan. Karena dialah semuanya. Dialah yang meliputi semua ruang dan waktu. Itulah yang hari ini tidak ada kesadaran itu. Manusia. Pendek cerita, ketika Harut wa Marut itu turun, dia diuji oleh Allah mengadili seorang perempuan pezina. Begitu. Namanya juga udah wujud dalam suratul Insan. Maka jangan pernah kan zaman Nabi Muhammad kisah Jibril datang dalam suratul Insan manusia. Bisa malaikat. Jin juga bisa. Karena jin itu malaikat juga. Bagian. Jin itu adalah bukan malaikat, tetapi dia, ya tadi. Dua itu adalah selalu iblis, malaikat, selalu bersama. Nggak ada bisanya nih kayak ini. Narun dan Hawaun. Narun dan Nurun. Panasnya adalah jin, cahayanya malaikat. Maka tadi, malaikat itu nggak ada bedanya, dia hanya beda tipis. Nur dan Nar itu. Satu panas, satu cahaya. Bahkan cahaya ini nggak ada sama panas. Maka itu nafsu lawamah. Ke kiri dan ke kanan. Hadirlah dia dalam suratul Insan. Dikasih nafsu kayak kita. Untuk membuktikan betapa hebatnya Ibrahim. Yang selalu tangannya itu berbagi. Jadi kasih adil. Kisah pendek ceritanya karena waktunya sudah mepet. Akhirnya ternyata dua malaikat itu tak sanggup. Sampai hari ini dihukum dia. Ternyata ujung-ujungnya malaikat itu mencinahi perempuan itu. Dia bisikin sama Harut, cantik turut, kita jajal yuk. Benar yuk. Udah kita bebaskan saja. Nah itulah. Ini kisah sahabat. Itu sudah ada di kitab Tripitaka. Di kitab Buddha, di kitab Weda. Harut wa Marut itu. Coba kamu itu jangan beragamanya. Ya. Itulah akhirnya menunjukkan tuh lihat. Semua. Ya. Nah, adapun di sini Al-Qur'an Allah mengatakan adalah Bismillahirrahmanirrahim wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Maka dikatakan oleh Allah orang yang membenci agama Ibrahim tadi. 3 agama tadi samawat. Ya. Berarti Yahudi, Kristen, dan Islam lah boleh disebut. Tapi semuanya Islam sebetulnya adalah semuanya Islam. Semua ya.